Setelah Selena pergi, lalu David tak bisa menahan dirinya lagi untuk bertanya pada Alicia. "Sasa, Papa mau tanya padamu, bagaimana caranya kau bisa mengenal Tuan Muda Torres? Apa hubungan kalian cukup dekat?" David sudah lama ingin menanyakan ini padanya, tetapi dia takut Alicia mengira dia ingin memanfaatkan dirinya, jadi dia menahannya untuk sementara waktu. Tapi sekarang tampaknya anak ini sangat naif sehingga tidak pernah mengira bahwa dia adalah ayah yang jahat. Jadi apa yang ingin dia ketahui akan dia tanyakan secara langsung saja. Tepat seperti dugaannya, Alicia menjawabnya tanpa ragu. "Sebenarnya aku tidak kenal dengan Tuan Muda Torres. Hanya saja waktu perjalanan pulang ke sini, aku menemukan kapal karam dan kebetulan bertemu dengan Tuan Muda Torres. Saat itu dia terluka, jadi aku mencari beberapa macam tumbuh-tumbuhan untuk mengobatinya. Lalu berikutnya anak buahnya menemukan kami dan dia mengantarkan aku pulang." Alicia tidak membahas masalah baju yang dilepas agar mereka tetap hangat. Dia hanya menceritakan secara singkat tentang perawatan lukanya, tetapi tidak mengatakan bahwa sebenarnya dia telah menyelamatkan hidup Tuan Muda Torres. Saat David mendengar ceritanya ini, dia merasa senang sekaligus kecewa. Kecewa karena tidak sesuai dengan harapannya bahwa Alicia memiliki keterikatan emosional dengan Tuan Muda Torres. Tetapi untungnya Alicia telah membantu Tuan Muda Torres, jadi dia berhutang budi pada keluarganya. Hutang budi keluarga Torres itu jauh lebih berharga daripada permata termahal sekalipun. Bagus sekali Sasa. Kau memang putriku." David menatap Alicia seolah-olah dia sedang melihat harta karun langka. Alicia berlagak bodoh dan tersenyum pada David. Dia menundukkan kepalanya lalu makan dengan serius. Dan keesokan harinya mereka berempat berangkat ke Atama dari Kyoto ke Atama. Selama perjalanan Alicia dan Marsha duduk bersama di kursi belakang mobil. Marsha mengenakan seragam Royal Cafe Academy dengan hiasan yang sempurna di wajahnya seperti seorang wanita bangsawan. Sebaliknya pakaian yang disiapkan oleh Selena untuk Alicia hanyalah pakaian yang jauh lebih biasa modelnya. Tidak ada yang membantunya merias wajah, jadi Alicia benar-benar tampak polos dan sederhana saja tampilannya seperti anak SMA pada umumnya. Tetapi meskipun begitu, paras wajahnya yang sempurna tetap saja membuat orang sulit untuk mengalihkan perhatian darinya. Seluruh penampilannya tampak bersih dan kinclong bagaikan bunga bakung yang sedang mekar. Kecantikan yang sebenarnya bukan merias diri agar pria menginginkannya, tetapi harus dilihat lagi apakah kau cukup pantas untuk pria itu. Awalnya Marsha mengira bahwa dengan dandanannya hari ini sudah cukup sempurna, tetapi ketika dia melihat Alicia, dia merasa seperti sehelai daun hijau yang khusus dipadukan untuk mendukung penampilan Alicia. Marsha mengepalkan tangannya dengan erat karena sangat marah. Kuku-kukunya seperti menusuk dagingnya. Selena yang duduk di kursi depan terbatuk-batuk ringan. Marsha tersadar kembali dari amarahnya seolah-olah baru saja bangun dari mimpinya. Apa gunanya Alicia tampak cantik? Itu hanya seperti vas bunga yang dipajang sebagai hiasan saja. Sedangkan Marsha adalah wanita sejati dengan bakat dan integritas politik yang membuat orang ingin menikahinya sebagai seorang istri dan bukan untuk sekedar main-main saja. Marsha berusaha sekuat tenaga untuk tenang, lalu sambil tersenyum dia berkata pada Alicia, "Kakak,
Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk meminta maaf padamu. Tetapi akhirnya, sekarang kesempatan itu datang. Maaf kak, aku tidak seharusnya bertingkah seperti anak kecil dan melakukan hal seperti itu. Aku harap kau mau memaafkanku. Alicia menduga bahwa Selena pasti telah mengajari Marsha untuk berbicara seperti itu, bertingkah seperti anak kecil, tetapi tidak ada anak yang akan mencoba untuk melakukan pembunuhan. Lalu Alicia yang masih menatapnya dengan penuh perhatian kemudian meraih tangan Marsha dengan lembut dan berkata, "Adikku, yang baik, kau tak perlu mengatakannya lagi. Masalah itu sudah lewat. Tak perlu meminta maaf, karena kita adalah satu keluarga." Tangan Marsha yang dipegang erat oleh Alicia membuatnya merasa serba salah. Jika dia melepaskannya, maka akan menjadi janggal. Sebaliknya, jika tidak dilepaskan, dia merasa jijik. Mau tak mau, dia hanya bisa bersabar dan tersenyum dengan kaku. Keharmonisan kedua putri itu membuat David tampak sangat bahagia. Mereka perlu naik pesawat untuk pergi ke Atama. Lalu David membeli tiket pesawat kelas ekonomi. Sesuai regulasi, kelas utama diprioritaskan untuk boarding terlebih dahulu. Alicia berjalan di belakang mengikuti David yang berjalan di depannya. Saat mereka bersiap untuk naik ke pesawat, tiba-tiba David berhenti dan menoleh ke samping sambil berkata dengan terkejut, "Tuan Muda Torres." David tidak menyangka akan bertemu dengan Dylan di bandara. Wajahnya tampak canggung dan dia terbatuk-batuk ringan terhadap Dylan mengalihkan perhatian kepadanya. Dylan yang sedang mendengarkan laporan asisten tentang pemajuan proyeknya tiba-tiba merasa terganggu. Dia mengerutkan keningnya dan menatap David dengan wajah kesal. Saat melihat David dan Marsha yang ada di depannya, mata Dylan tampak sedikit kesal dan bingung. Ekspresinya seolah-olah bertanya, "Siapa kalian?" David menyentuh hidungnya dengan rasa canggung. Tak disangka ternyata Dylan tidak mengenalinya. Marsha bahkan merasa lebih kesal lagi. Ini sudah pertemuan yang keberapa kali. Masa Dylan masih tidak mengenalinya? Apakah ingatannya begitu buruk? Sebenarnya Dylan memiliki ingatan yang sangat baik, tetapi dia hanya mengingat orang-orang dan hal-hal yang perlu diingat saja. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan otaknya atau waktunya untuk mereka yang tidak penting. Sedangkan Alicia, dia juga telah melihat Dylan tetapi dia tidak berniat untuk menyapanya. Ini hanyalah pertemuan yang kebetulan saja, jadi tak perlu saling mengganggu. David melihat Alicia, si gadis bodoh ini, tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyapa, jadi David langsung memperkenalkan dirinya. "Aku David, Tuan Muda Torres. Beberapa hari yang lalu, Anda baru saja datang ke pesta ulang tahun putriku." Dylan berpikir sejenak dalam hatinya. Dia telah menghadiri 4 pesta ulang tahun seminggu ini, dan untuk sementara dia masih tidak dapat mengenali identitas orang itu. David melihat Dylan yang sepertinya tidak ingat itu dengan cemas mendorong Marsha yang ada di depannya, lalu menarik Alicia yang berdiri di belakang dan berkata, "Tuan Muda Torres, jika kau tak ingat padaku, maka kau pasti ingat dengan putriku kan?" Barusan Alicia dihalang oleh Selena, entah itu disengaja atau tidak, tetapi saat ini Dylan hanya melihat Alicia saja. Dylan melihat Alicia berpakaian seperti anak SMA pada umumnya. Penampilannya benar-benar tampak berbeda dari ketiga anggota keluarga lainnya, seolah-olah berasal dari kelas yang berbeda. Lalu Dylan mengangkat alisnya sedikit untuk mengetes reaksi Alicia. Lalu dia berkata, "Maaf, ingatanku tidak terlalu baik. Nona, boleh kan aku bertanya siapa dirimu?"
Alicia tampak sedikit terkejut apakah Dylan tidak mengingatnya, tetapi Alicia hanya terkejut sesaat dan di hatinya tidak ada gejolak apapun. Lalu dengan tenang dia berkata, "Tuan Muda Torres, mudah melupakan banyak hal. Wajar jika kau tidak mengingatku. Kami tidak akan mengganggumu. Papa, ayo pergi." Setelah Alicia mengatakan ini, David juga tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Lalu dia berjalan menuju gerbang boarding dengan suasana hati yang muram. Apa-apaan ini, putri sulungnya benar-benar tidak berguna dalam masalah menarik perhatian pria. Dasar bodoh. Semakin David memikirkannya, semakin kesal dia lalu berjalan semakin cepat. Selena dan Marsha diam-diam merasa senang saat melihat sikap David seperti itu. Apakah David masih akan menganggap Alicia sebagai harta karunnya sekarang? Selena lalu mengikuti David yang berjalan di depan. Tetapi karena Marsha dalam suasana hati yang baik, dia tampak arogan lagi. Dan sambil berjalan dia tak tahan untuk berbisik kepada Alicia. "Hai, kakakku yang baik, aku mengira hubunganmu dengan Tuan Muda Torres itu sangat spesial. Tetapi tak disangka, dia malah sama sekali tidak mengingatmu. Kau juga jangan terlalu sedih ya. Seperti yang kau katakan tadi, Tuan Muda Torres mudah melupakan banyak hal. Jadi wajar jika dia tidak mengingat kau yang datang dari pedesaan ini." Marsha sengaja menekankan kata-kata dari pedesaan. Dia berharap melihat ekspresi kekesalan di wajah Alicia. Jika Alicia merasa marah, maka dia akan merasa senang. Tetapi ekspresi wajah Alicia yang tampak acuh tak acuh seperti tidak peduli sama sekali. Sebenarnya dia memang tidak terlalu peduli dengan itu. Keluarga David ingin mendekati keluarga Torres, tetapi Alicia tidak menginginkannya dan dia juga tidak membutuhkannya. Jadi tidak masalah jika Dylan mengingatnya atau tidak. Marsha hanya mencibir saat melihat Alicia yang sama sekali tidak bereaksi. "Berpura-pura, Alicia, kau berpura-pura terus sajalah. Tetapi di dalam hatimu, pasti kau sangat sakit, seakan ditores dengan pisau. Rasakan." Mana mungkin Tuan Muda Torres bisa jatuh cinta dengan seorang gadis dari desa. Tetapi tak ada satupun dari keempat orang itu yang memperhatikan bahwa Dylan menatap punggung Alicia untuk waktu yang lama dan tatapan di matanya sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Setelah Alicia masuk ke dalam pesawat, Dylan baru menarik tatapan matanya dan tertawa pelan dengan penuh arti. Asistennya yang berada di sampingnya tampak terkejut saat melihat Dylan tertawa pelan. "Ada apa ini?" Biasanya wajah yang dingin itu jarang sekali tersenyum, tetapi sekarang Dylan malah tertawa pelan dan asistennya sangat yakin bahwa itu bukan cibiran tetapi tawa yang datang dari hatinya. Sudah berapa lama dia tidak melihat Dylan tertawa seperti ini? Asistennya tampak terkejut ketika Dylan tiba-tiba bertanya kepadanya, "Apakah kau merasa bahwa dia tampak berbeda dengan anggota keluarganya yang lain?" Siapa yang dimaksud oleh Dylan dengan dia itu? Asistennya telah bekerja selama beberapa tahun untuk Dylan, jadi tentu saja dia tidak akan langsung bertanya kepadanya. Asistennya berpikir dalam benaknya dan merasa bahwa hanya pakaian yang dikenakan Alicia saja yang berbeda dengan ketiga orang lainnya. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Iya, memang berbeda. 3 orang lainnya mengenakan pakaian bermerek terkenal, sedangkan wanita itu, pakaian yang dia kenakan sama sekali bukan pakaian bermerek. Sepertinya hanya dibeli dengan asal di pinggir jalan." Namun, Dylan menggelengkan kepalanya.
Asisten itu lalu menatap Dylan yang menggelengkan kepalanya dan dia merasa agak was-was mengira bahwa dia telah menebak. Apakah maksud Dylan bukan mengenai wanita itu? Tepat ketika kebingungan sedang berkecamuk di dalam benak asistennya, tiba-tiba Dylan berkata dengan pelan, "Aku tidak membicarakan masalah pakaian yang dikenakan." Lalu asisten itu menghela nafas dengan lega saat mengetahui bahwa dia tidak salah menebak. Lalu dia bertanya dengan bingung, "Kalau bukan masalah pakaian, lalu apa?" Raut wajah Dylan tampak kembali acuh tak acuh dan berkata, "Tidak apa-apa, lanjutkanlah laporanmu." Asistennya pun tidak berani bertanya lebih lanjut lagi. Lalu dia melanjutkan laporan pekerjaannya. Di pesawat mereka berempat duduk di baris yang sama. Setelah David duduk, sikapnya tampak tidak terlalu baik kepada Alicia. Dia terus-menerus menyuruh Alicia melakukan sesuatu seperti meletakkan barang bawaannya, mengatur mantelnya, mengambil pengisi daya, dan lain-lain. Di mata orang lain, Alicia tampak seperti pengasuh bagi keluarga mereka. Namun Alicia yang telah melakukan berbagai permintaannya itu sama sekali tidak mengeluh, tetapi dia bahkan melakukannya dengan lebih giat lagi. Dan pada akhirnya David tampak tak tahan lagi, lalu dengan cepat berkata kepadanya, "Sudahlah, jangan menyibukkan diri lagi, kemarilah." Lalu Alicia duduk di samping David dan David langsung bertanya kepadanya, "Bukankah kau bilang kau telah membantu Tuan Muda Torres? Kenapa dia sama sekali tidak mengingatmu?" Alicia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya memberikan sedikit bantuan kepada Tuan Muda Torres. Wajar jika dia tidak mengingatku." "Kalau begitu, seharusnya kau..." David tampak ragu-ragu untuk berkata. Melihat ekspresi Alicia yang terlalu polos, dia jadi merasa bahwa terlalu polos dan sederhana juga bukanlah hal yang baik. Jika dia adalah Marsha, dia pasti akan mengerti apa yang dimaksud David. Marsha pasti akan langsung mendekati Dylan. Lalu David menghela nafas dengan pahit dan berkata, "Lupakanlah, kita bicarakan nanti saja di kemudian hari. Kau harus belajar lebih banyak lagi." "Iya," ujar Alicia dengan patuh sambil menunjukkan ekspresi seakan-akan dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Bersamaan dengan itu, seorang pramugari datang dan berkata, "Halo Pak David, sesuai dengan jarak tempuh penerbangan Anda, kami dapat mengupgrade Anda dan anggota keluarga Anda ke kelas utama secara gratis." David yang kali ini memilih kelas ekonomi bukan karena dia pelit, tetapi karena dia tahu bahwa dia bisa mengupgrade kelasnya secara gratis. David lalu berdiri dan sambil tersenyum dia berkata, "Terima kasih, tolong bawa kami ke sana." Marsha dan Selena segera berdiri. Lalu pramugari menatap Alicia yang berdiri paling akhir dan berkata dengan nada penuh penyesalan, "Maaf, hanya ada 3 upgrade kelas gratis yang diberikan. Bagaimana menurutmu?" "3," ujar David dengan galau. Siapakah yang harus dia biarkan duduk di kelas utama, Marsha atau Alicia? Melihat David yang tampak galau, akhirnya Selena berkata, "Kau juga sudah melihat bahwa Alicia agak bodoh dan sama sekali tidak terlalu banyak membantu. Sedangkan hari ini adalah acara penghargaan Marsha. Bagaimana jika tempat itu diberikan kepada Marsha saja?" David tampak berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Lalu dia menjelaskan kepada Alicia, "Ini hanya ada 3 tempat. Aku benar-benar tak ada pilihan. Tetapi kita akan bertemu lagi segera setelah kita turun dari pesawat. Sama saja kan?"
Alicia melihat David dengan tatapan yang dalam. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak kecewa, tetapi dia tidak boleh menunjukkan agar tidak membuat Selena dan Marsha senang. Alicia lalu membuat senyum di wajahnya dan berkata, "Tidak apa-apa. Maaf telah membuatmu sedih," ujar David. Kemudian dia membawa Selena dan Marsha ke kabin kelas utama. Marsha melihat kesempatan untuk mengejek Alicia, lalu dia mundur selangkah dan berkata dengan suara pelan kepada Alicia, "Kakak, sepertinya Papa lebih mencintaiku. Di kemudian hari, kau harus berusaha lebih giat lagi. Aku akan pindah ke kelas utama. Kau istirahat yang baik di kelas ekonomi ini ya. Sebenarnya kelas utama juga tidak terlalu spesial. Hanya kursinya lebih lebar dan layanan yang diberikan lebih baik saja. Jadi kau tak perlu terlalu sedih." Alicia menatap Marsha seolah-olah sedang melihat belalang yang sedang meloncat. Lalu dengan tersenyum dia berkata, "Adikku, cepatlah pergi ke sana. Jika kau berlama-lama di sini, bagaimana jika nanti Papa berubah pikiran dan malah membiarkan aku yang pergi?" Marsha menatap mata Alicia yang berkilau seperti binatang, lalu merasakan sedikit panik di hatinya. Tanpa mau membuang waktu lagi, dia buru-buru mengambil tas tangannya dan pergi ke kabin kelas 1 karena takut kursinya akan direbut oleh Alicia. Lalu mereka bertiga masuk ke kabin kelas 1 dan duduk dengan nyaman. Kemudian Marsha memesan segelas anggur merah gratis. Di kelas ekonomi, begitu David dan yang lainnya pergi, Alicia menutup matanya. Dia juga manusia dan dapat merasa sedih, tetapi dia tidak berani menunjukkan kesedihannya. Dia juga tidak dapat menunjukkan kelemahannya. Dia harus menipu dirinya sendiri, tetapi ketenangannya tiba-tiba terganggu. "Permisi Nona, apakah Anda sendirian? Bolehkah aku duduk di sebelah Anda?" Pria dengan penampilan luas itu menatapnya dengan takjub. Dia tampak bertanya dengan sopan, tetapi sebenarnya dia menelan liurnya berkali-kali. Lalu Alicia menjawab dengan dingin, "Tidak, keluargaku akan segera kembali." Lalu pria itu pergi dengan kecewa. Wanita seperti itu memang bukan sesuatu yang mudah dia taklukkan. Dia tidak tahu pria seperti apa yang bisa menaklukkan wanita seperti Alicia. Tidak lama setelah pria itu pergi, lalu ada seseorang yang menghampirinya. "Permisi Nona." Lalu Alicia mengangkat kepalanya dengan tidak sabar, tetapi detik berikutnya dia melihat wajah orang yang memanggilnya lagi. Bukankah orang ini adalah anggota staf yang memberikan laporan kepada Dylan saat berada di bandara tadi? Kemudian orang itu memperkenalkan dirinya. "Aku asisten Tuan Muda Torres. Tuan Muda Torres mengundangmu untuk pergi ke jet pribadinya. Aku sudah berbicara dengan pramugari, jadi Anda bisa ikut dengan aku sekarang." Alicia tampak ragu-ragu lalu mengangguk dengan cepat. Ada terlalu banyak orang di pesawat, barusan saja ada orang yang ingin mendekatinya dan dia juga tidak ingin diganggu. "Baiklah, kalau begitu akan langsung mengantarmu ke sana sekarang," ujar pria itu sambil memberi isyarat silakan dengan tangannya. Dan untuk turun dari pesawat dia harus melewati kabin kelas 1. Saat Alicia berjalan, orang yang pertama menyadarinya adalah Marsha. Lalu dia bangkit dan berkata, "Kakak, ada apa? Apakah kau tak tahan untuk menderita sedikit? Apakah kau ingin merebut tempat di kabin kelas 1 denganku? Kau jangan lupa bahwa kali ini yang harus kita hadiri adalah acara penghargaanku." Kemudian Alicia berkata dengan acuh tak acuh, "Tenanglah, aku tidak berniat merebut tempat di kelas kabin 1 denganmu." Marsha mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kalau begitu, apa yang kau lakukan di sini?" David juga bertanya dengan tidak senang. "Alicia,
Apa yang kau lakukan? Aku kira kau adalah gadis yang memiliki sikap baik. Bukankah begitu? Saat Alicia hendak berbicara, tiba-tiba pria di sebelahnya berkata, "Kalian semua telah salah paham. Nona Dias tidak datang ke sini untuk duduk di kabin kelas 1. Aku datang ke sini untuk membawa Nona Dias ke jet pribadi yang ada di sebelahmu." "Apa?" seru Marsha sambil melihat keluar jendela dengan tak percaya. Dia melihat sebuah jet pribadi yang sangat mewah terparkir di sebelahnya dan sebuah kata Torres tercantum di badan pesawat. Itu adalah jet pribadi keluarga Torres. Tiba-tiba Marsha menoleh dan menatap Alicia dengan kecemburuan di matanya yang sudah mau meluap. Ekspresi Selena juga tidak terlalu tenang, tangannya mengepal dengan erat. Hanya David yang segera berkata kepada pria di samping Alicia setelah tadi sempat tertegun sejenak, "Pak, saya adalah ayah Sasa. Kita ini satu keluarga. Bisakah kita ikut pergi juga?" Pria itu lalu berkata dengan ekspresi datar, "Maaf, CEO kami hanya mengundang Nona Dias. Selain itu kalian bertiga telah di-upgrade kelasnya, sedangkan Nona Dias malah tetap berada di kelas ekonomi. Apakah ini sikap yang kau tunjukkan sebagai satu keluarga?" Mendengar itu, David tampak tertegun dan dia merasa sangat menyesal dari dalam lubuk hatinya.